Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di ujung timur pulau, hidup seorang wanita muda bernama Maya. Maya adalah seorang ibu yang penuh kasih sayang, namun hidupnya jauh dari kata mudah. Ia menikah dengan seorang pria bernama Arman, seorang petani yang setiap harinya bekerja keras di ladang untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Walaupun hidup mereka sederhana, Maya dan Arman selalu bahagia, karena mereka memiliki satu sama lain dan sebuah keluarga kecil yang mereka banggakan. Maya selalu percaya bahwa kebahagiaan terletak pada kesederhanaan. Ia tak pernah memimpikan kehidupan mewah atau kemewahan materi. Namun, kehidupannya yang sederhana itu diuji ketika suatu hari Maya mengetahui bahwa ia sedang mengandung anak pertama mereka. Perasaan bahagia bercampur aduk dengan rasa khawatir. Kehamilannya yang tak terduga membuat Maya terjaga sepanjang malam, merenungkan masa depan yang penuh ketidakpastian. Selama bulan-bulan kehamilan, tubuh Maya semakin lemah. Kehamilannya tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Ia mulai merasakan sakit yang tak tertahankan setiap kali perutnya membesar. Arman, suaminya, berusaha sekuat tenaga untuk memberikan dukungan, namun ia merasa tak berdaya saat melihat istrinya menderita. Maya, di sisi lain, berusaha menyembunyikan rasa sakitnya dari Arman. Ia tahu bahwa suaminya begitu mencintainya, dan ia tak ingin membuatnya khawatir. Ia tetap berusaha melakukan segala yang ia bisa untuk menjaga kebahagiaan keluarganya, meskipun dirinya sendiri merasakan penderitaan yang semakin dalam. Puncaknya datang ketika usia kehamilannya memasuki bulan ke-8. Pada suatu malam yang gelap, Maya merasakan rasa sakit yang luar biasa. Ia tak bisa tidur dan mulai terengah-engah. Arman yang sedang tidur terbangun dan segera membawanya ke rumah sakit. Namun, takdir berkata lain. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, Maya merasa dirinya semakin lemah, dan rasa sakitnya semakin tak tertahankan. Saat tiba di rumah sakit, dokter dengan wajah cemas memeriksa kondisi Maya. Setelah beberapa menit yang terasa begitu panjang, dokter akhirnya mengumumkan kabar yang sangat memilukan. Kondisi tubuh Maya yang lemah membuatnya harus menjalani operasi darurat untuk menyelamatkan nyawanya. Namun, operasi tersebut mengandung risiko tinggi bagi kehidupan bayinya. Maya, dalam keputusasaan,nya hanya bisa berdoa agar Tuhan memberikan jalan terbaik. Jika itu pilihan saya siap. Saya hanya ingin melihat anak kami lahir dengan selamat, kata Maya dengan suara bergetar, meskipun tubuhnya semakin lemah. Arman yang berada di sisi Maya hanya bisa menatapnya dengan penuh kecemasan. Rasa takut dan cinta bercampur dalam dirinya. Namun, Maya memegang tangan suaminya erat, memberikan kekuatan meskipun dirinya sendiri hampir kehilangan segala-galanya. Setelah operasi panjang yang penuh ketegangan, akhirnya bayi mereka lahir. Tetapi, kebahagiaan yang seharusnya mereka rasakan berubah menjadi duka. Bayi mereka lahir dalam keadaan lemah dan tidak stabil. Kondisinya begitu kritis, dan dokter memberitahukan bahwa hanya ada sedikit harapan untuknya bertahan hidup. Air mata Maya mengalir tanpa henti. Ia memandang wajah mungil anaknya yang terbaring di dalam inkubator. Tubuhnya yang kecil dan rapuh mengingatkan Maya betapa hidup ini penuh dengan perjuangan. Ia ingin anaknya tumbuh besar dan sehat, tetapi di saat yang sama, ia tahu bahwa takdir berkata lain. Hari-hari berlalu dengan penuh ketidakpastian. Maya dan Arman tak pernah berhenti berdoa, memohon kepada Tuhan agar memberikan keajaiban. Maya yang sebelumnya penuh dengan harapan kini terjebak dalam kesedihan mendalam, memikirkan apakah ia akan dapat melihat anaknya tumbuh besar. Namun, di tengah-tengah segala kesulitan dan penderitaan itu, muncul sebuah harapan yang tak terduga. Seperti sebuah cahaya kecil yang muncul di tengah kegelapan. Bayi mereka, yang semula begitu rapuh, mulai menunjukkan tanda-tanda kekuatan. Perlahan, ia mulai bernapas lebih teratur, dan tubuhnya yang lemah mulai pulih. Hari demi hari, bayi itu semakin kuat. Maya dan Arman yang semula hanya bisa berharap, kini bisa merasakan sedikit kebahagiaan. Meskipun kondisi bayi mereka masih sangat rapuh, mereka merasa bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia.
Sebuah harapan baru mulai tumbuh dalam hati mereka, dan meskipun masih penuh ketidakpastian, mereka bertekad untuk terus berjuang. Namun, perjuangan mereka baru saja dimulai, karena meskipun bayi mereka masih bertahan, jalan yang mereka hadapi penuh dengan tantangan yang lebih besar. Maya dan Arman harus siap menghadapi ujian yang lebih berat lagi untuk memastikan bahwa anak mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang sehat dan penuh semangat. Hari-hari berlalu begitu lambat. Maya dan Arman tetap berada di rumah sakit, menggantungkan harapan pada setiap detik yang berlalu. Di sela-sela kesibukan mereka mengurus bayi yang baru lahir, Maya juga harus menghadapi rasa lelah yang luar biasa. Tubuhnya yang baru saja menjalani operasi masih belum sepenuhnya pulih. Namun ia tak pernah mengeluh. Hanya satu yang ada di pikirannya, menyaksikan anak mereka tumbuh besar dengan sehat. Bayi mereka yang akhirnya diberi nama Alif, perlahan menunjukkan kemajuan. Namun, meskipun Alif mulai pulih, ia tetap berada di inkubator dengan perawatan intensif. Hari-hari Maya dan Arman di rumah sakit dipenuhi dengan rasa cemas yang tak pernah hilang, meskipun harapan terus tumbuh. Setiap kali mereka melihat wajah mungil Alif, ada perasaan yang campur aduk dalam diri mereka. Kebahagiaan, kekhawatiran, dan cinta yang begitu dalam. Bulan demi bulan berlalu, dan meskipun kondisi Alif terus membaik, kesehatan Maya semakin menurun. Tubuhnya tak lagi bisa mengimbangi beratnya beban fisik dan mental yang ia tanggung. Setiap pagi, Maya harus berjuang untuk bangun dari tempat tidur, tetapi ia tak ingin menunjukkan kelemahannya. Di depan Arman, ia selalu berusaha tersenyum, meskipun hatinya hancur. Ia tahu bahwa Arman juga sedang berjuang, berusaha menanggung beban keluarga mereka seorang diri. Namun, Arman mulai merasakan ada yang tidak beres dengan Maya. Ia melihat istrinya semakin kurus, tubuhnya semakin lemah. Mata Arman mulai dipenuhi kecemasan yang sama seperti yang ia rasakan dulu. Suatu malam, ketika Maya terjatuh karena kelemahannya, Arman tak bisa lagi diam. Ia membawa Maya ke dokter untuk memeriksakan kondisi kesehatan istrinya. Dokter yang memeriksa Maya dengan cermat memberitahukan kabar yang membuat dunia mereka terasa runtuh. "Maya, kondisi tubuhmu semakin lemah. Kamu harus mendapatkan perawatan lebih intensif, atau semuanya bisa berakhir dengan cepat," kata dokter dengan wajah serius. Arman terdiam sejenak. Kebingungannya semakin bertambah. Ia tak tahu harus berbuat apa. Maya, dengan ketenangannya yang luar biasa, hanya menatap dokter dengan mata yang penuh keteguhan. "Saya akan baik-baik saja," katanya lirih. "Saya harus bertahan. Untuk Alif." Arman, yang tak mampu menahan air matanya, hanya bisa memeluk Maya erat. Ia merasa tak berdaya. Harapan yang mereka genggam begitu rapuh, dan mereka harus berjuang dengan segala yang mereka miliki agar Alif bisa tumbuh sehat. Maya, meskipun tubuhnya lemah, merasa bahwa perjuangannya belum selesai. Ia tahu, Alif adalah segalanya baginya. Namun, setiap harinya semakin sulit bagi Maya untuk bertahan. Ia harus menjalani perawatan intensif untuk menguatkan tubuhnya. Sementara itu Arman terus berjuang bekerja keras di ladang. Maya sering terjaga di malam hari, memikirkan masa depan mereka yang tak pasti. Alif kini semakin besar, dan setiap langkahnya semakin mengukir kenangan yang tak bisa diulang lagi. Suatu malam, ketika Alif telah mulai belajar berjalan, Maya duduk di kursi dekat jendela, memandang anaknya yang ceria. Tiba-tiba, rasa sakit yang luar biasa datang menghampiri tubuhnya. Jantung Maya berdegup kencang. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tubuhnya mulai terasa sangat lemah, dan ia pun jatuh terkulai di kursi. Arman yang mendengar suara jatuhnya Maya segera berlari menuju ruangan itu, dan melihat istrinya yang terjatuh dengan wajah pucat. Dengan panik, Arman segera mengangkat tubuh Maya dan membawanya ke rumah sakit. Ketika tiba, dokter langsung melakukan pemeriksaan intensif. Mereka menemukan bahwa tubuh Maya sudah tidak mampu lagi bertahan dari segala tekanan. Organ-organ tubuhnya mulai melemah, dan ia berada dalam kondisi kritis. Dokter mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Maya adalah dengan tindakan medis yang berisiko sangat tinggi. Tetapi, dengan segala ketidakpastian yang ada, Maya hanya bisa pasrah.
Malam itu, setelah berjam-jam menunggu, Arman menatap istrinya yang terbaring lemah. Maya membuka matanya perlahan dan tersenyum. Aku sudah cukup bahagia. Arman, lihatlah Alif, dia akan menjadi orang hebat. Aku yakin itu. Suaranya begitu pelan, namun penuh dengan ketulusan. Arman yang tak kuasa menahan air mata, membungkukkan badan dan berbisik. Jangan tinggalkan aku, Maya. Aku butuh kamu. Kami butuh kamu. Maya memegang tangan Arman dengan lembut. Alif adalah harapan kita. Dia akan mengubah dunia. Arman, aku yakin, di masa depan, dia akan membawa inovasi yang luar biasa. Ini adalah perjuangan kita untuk masa depannya. Aku sudah melakukan yang terbaik, dan sekarang saatnya kamu menjaga dia. Arman menangis terisak, memeluk istrinya dengan erat, seolah tak ingin melepaskannya. Tetapi Maya hanya bisa tersenyum, meskipun tubuhnya semakin rapuh. Dalam hatinya, ia merasa bahwa ia sudah memberikan segala yang terbaik. Kini, ia hanya berharap agar Alif bisa tumbuh menjadi anak yang kuat, yang membawa perubahan bagi dunia ini. Sebuah inovasi yang ia harapkan, meskipun ia tahu bahwa perjuangan itu tak akan mudah. Maya menutup matanya untuk selamanya, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Alif akan terus hidup, membawa harapan dan inovasi yang tak terbayangkan. Sebuah warisan yang akan terus hidup, melampaui segala kesulitan dan penderitaan. Anda bilang, hari-hari berlalu dengan lambat, dan meskipun kondisi Alif semakin membaik, Maya semakin melemah. Tubuhnya yang sebelumnya sehat dan penuh semangat kini mulai tak mampu lagi menghadapi beratnya perjuangan. Setiap kali ia menatap wajah Alif yang tumbuh semakin kuat, hatinya dipenuhi kebahagiaan, tetapi juga kesedihan. Ia tahu waktunya semakin dekat. Ia merasa takut tak bisa melihat Alif tumbuh dewasa, namun ia bertekad untuk berjuang demi anaknya. Arman, suaminya, merasa cemas dan bingung. Ia bekerja keras setiap hari, namun tak ada yang bisa menolongnya mengatasi kesedihan yang mulai menyelimutinya. Kehidupan mereka yang dulunya penuh harapan kini berubah menjadi perjalanan penuh ketidakpastian. Alif yang semakin besar menunjukkan bakat dan kecerdasan yang luar biasa, dan Maya merasa bangga meskipun dirinya semakin lemah. Suatu malam, setelah beberapa hari Maya tak bisa tidur karena rasa sakit yang terus-menerus, ia memanggil Arman. Aku ingin melihat Alif. Aku ingin mendengarnya tertawa dan bermain, kata Maya dengan suara lemah. Arman segera membawa Alif ke kamarnya. Dengan hati yang hancur, Arman melihat istri yang ia cintai terbaring begitu rapuh, namun masih mampu tersenyum saat melihat Alif datang. Alif, dengan senyum ceria khas anak kecil, langsung berlari menuju ranjang ibunya. Ia memeluk Maya dengan penuh kasih sayang. Ibu, aku akan membuat sesuatu yang luar biasa suatu hari nanti. Aku ingin membuat kamu bangga, ucap Alif dengan penuh semangat. Maya menatap anaknya. Air mata mengalir di pipinya. Ia tahu, meskipun tubuhnya semakin lemah, harapan yang ia tanamkan pada Alif akan terus hidup. Seiring berjalannya waktu, tubuh Maya semakin tak berdaya. Namun, setiap kali ia menatap wajah Alif yang penuh semangat, ia merasa tenang. Maya tahu, meskipun ia tidak bisa melihatnya tumbuh dewasa, Alif akan membawa perubahan bagi dunia. Keinginan Alif untuk membantu orang lain, untuk mengubah dunia, sudah jelas terlihat sejak ia masih kecil. Alif selalu memiliki impian besar, dan Maya selalu mendukungnya meskipun dirinya sendiri sedang berjuang keras. Hingga suatu pagi yang kelabu, Maya merasakan sakit yang luar biasa. Arman membawanya ke rumah sakit, namun takdir berkata lain. Ketika mereka sampai di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa Maya harus segera menjalani prosedur darurat untuk menyelamatkan nyawanya. Namun, peluang hidup Maya sangat kecil. Meskipun dokter memberikan pilihan, Maya sudah memutuskan. Saya ingin bertahan, tetapi jika Tuhan menginginkan lain, saya siap. Yang penting, Alif harus tetap tumbuh dengan penuh cinta dan harapan. Arman tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menatap Maya dengan mata penuh cinta dan ketakutan. Ia tahu ini adalah ujian terberat dalam hidup mereka. Maya,
Dengan keikhlasan yang luar biasa, memeluk Arman erat. Aku ingin kamu terus berjuang untuk Alif. Arman, kamu adalah kekuatan bagi dia. Setelah prosedur yang panjang dan penuh ketegangan, akhirnya Maya tak dapat bertahan lagi. Ia menghembuskan nafas terakhirnya dengan damai. Arman yang mendampingi, merasakan dunia hancur seketika. Namun, sebelum ia sempat mengungkapkan betapa ia mencintai Maya, ia merasa sebuah kekuatan yang luar biasa dari dalam dirinya. Maya telah memberinya sebuah amanah besar untuk menjaga Alif dan memastikan bahwa harapan dan impian mereka akan terus hidup. Setelah kepergian Maya, Arman bertekad untuk membesarkan Alif dengan cinta dan pendidikan yang terbaik. Ia tahu bahwa Alif adalah penerus harapan Maya dan harapan mereka berdua. Meskipun dunia terasa gelap dan penuh kesedihan, Alif menjadi cahaya yang memberi arti baru dalam hidup Arman. Alif yang masih kecil, meski sudah kehilangan ibunya, mulai menunjukkan ketertarikan pada hal-hal yang lebih besar. Ia seringkali bertanya tentang cara kerja mesin dan teknologi. Ia menggambar alat-alat pertanian, terinspirasi dari apa yang ia lihat selama masa kecilnya, ketika ia bermain di ladang bersama ayah dan ibunya. Alif berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mengecewakan ibunya. Ia ingin membuat dunia lebih baik, dan ia percaya bahwa ia bisa mewujudkan itu. Dengan tekad yang kuat, Arman dan Alif mulai melangkah bersama. Perjalanan mereka baru saja dimulai, dan meskipun penuh tantangan, Arman tahu bahwa mereka harus terus berjalan. Masa depan Alif, yang penuh dengan harapan dan inovasi, sudah mulai tampak di Cakrawala. Waktu terus berjalan, dan Alif semakin tumbuh besar. Keingintahuan yang begitu kuat menggerakkan langkahnya setiap hari. Arman yang kini menjadi ayah sekaligus ibu, berusaha sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya, meski ia seringkali merasa sangat lelah. Setiap kali ia melihat Alif belajar hal-hal baru, rasa haru menyelimuti hatinya, mengingat betapa berat perjuangan mereka di masa lalu. Namun, Alif adalah sumber semangat yang tak pernah padam. Anak itu, meski baru berusia 6 tahun, sudah menunjukkan banyak tanda-tanda kecerdasan yang luar biasa. Suatu hari, Alif datang kepada Arman dengan membawa selembar kertas penuh coretan dan gambar yang ia buat sendiri. "Papa, lihat ini. Aku membuat mesin untuk menumbuhkan pohon lebih cepat." Alif berkata dengan semangat, mata berbinar-binar. Arman terperanjat melihat gambar-gambar yang sangat detail, meski terlihat sederhana. Itu adalah sketsa mesin yang bisa mengatur suhu dan kelembapan untuk mempercepat pertumbuhan tanaman. Alif menjelaskan dengan penuh keyakinan tentang cara kerja mesin tersebut. Bagaimana ia membayangkan alat itu dapat membantu para petani seperti ayahnya untuk mendapatkan hasil panen lebih cepat dan lebih banyak. "Kamu pintar sekali, Alif," kata Arman dengan suara terbata-bata. Air mata perlahan menetes dari matanya. "Ibu pasti akan sangat bangga jika melihatmu sekarang." Kata-kata itu mengingatkan Arman pada sosok Maya, yang dulu selalu mendorong Alif untuk bermimpi besar dan selalu memberi harapan meski hidup mereka penuh perjuangan. "Ini semua untuk ibu, kan, Alif?" tanya Arman dengan lembut. Alif mengangguk, wajahnya serius. "Iya, Papa. Aku ingin membuat sesuatu yang bisa membantu orang-orang, seperti ibu yang selalu membantu orang lain." Arman merasa hatinya terenyuh. Melihat semangat Alif yang begitu besar membuatnya percaya bahwa meskipun Maya telah tiada, warisan yang ia tinggalkan dalam diri anak mereka akan terus hidup. Alif bukan hanya membawa harapan baru bagi dirinya, tetapi juga bagi seluruh desa ini. Dengan cara berpikirnya yang inovatif, ia membawa perubahan besar, bahkan sejak usia muda. Tahun demi tahun berlalu, dan Alif semakin menunjukkan potensi yang luar biasa. Dengan bantuan Arman, ia mulai belajar lebih dalam tentang teknologi dan ilmu pengetahuan. Meskipun mereka hidup dalam keterbatasan, Arman selalu berusaha memberikan Alif akses untuk belajar, meski seringkali harus berkorban. Mereka tidak memiliki banyak uang, tetapi mereka memiliki semangat dan tekad yang tak tergoyahkan. Di usia remaja, Alif akhirnya berhasil menciptakan alat yang pernah ia gambarkan di kertas sewaktu kecil. Mesin pengatur suhu dan kelembapan untuk mempercepat pertumbuhan tanaman itu bukan hanya sebuah impian belaka,
tetapi sebuah kenyataan yang membantu para petani di desa mereka. Berita tentang penemuan Alif mulai menyebar ke desa-desa tetangga. Alif tak hanya membuat nama untuk dirinya sendiri, tetapi juga membawa perubahan yang nyata bagi kehidupan masyarakat sekitar. Namun, meskipun Alif meraih keberhasilan besar, ia tak pernah melupakan perjuangan keras yang telah dilalui oleh orang tuanya. Setiap kali ia berdiri di depan mesin ciptaannya, ia selalu teringat pada kata-kata ibunya, Maya, yang dulu mengatakan, "Jadilah orang yang membawa perubahan untuk dunia ini. Jangan pernah menyerah, dan selalu ingat, kesulitan adalah bagian dari perjalanan menuju sukses." Satu persatu mimpi Maya menjadi kenyataan. Alif telah membuktikan bahwa meskipun hidup penuh dengan kesulitan, inovasi dan tekad bisa menjadi jalan untuk mengatasi segala tantangan. Maya mungkin telah pergi, tetapi semangatnya tetap hidup dalam diri anaknya. Alif adalah bukti bahwa dari kesedihan dan penderitaan, lahirlah harapan baru yang tak terduga. Sebuah inovasi yang tak hanya membawa perubahan bagi hidupnya sendiri, tetapi juga bagi banyak orang. Saat Alif berdiri di tengah ladang, melihat petani-petani yang kini lebih mudah dan lebih cepat dalam menumbuhkan tanaman mereka berkat alat ciptaannya, ia merasa kebahagiaan yang mendalam. Alif tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Dan, meskipun ia harus terus berjuang, ia yakin bahwa setiap tetes keringat dan setiap air mata yang jatuh selama ini memiliki makna yang luar biasa. Di tengah ladang yang subur itu, Alif berdiri dengan penuh harapan, mengenang masa-masa sulit yang telah dilewati. "Terima kasih, Ibu," bisiknya dalam hati. "Aku akan terus berjuang untuk dunia yang lebih baik, untukmu dan untuk semuanya." Dan dengan itu, lahirlah sang inovasi.